Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamati wat taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sa'an nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari terbaik, hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang mulia ini, Jumat yang barokah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat sehat pada kita semua, berikan nikmat iman dan Islam, nikmat kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan ibadah, wabil khusus ibadah Jumat sebagai kegiatan rutinitas kita mingguan, karena kita tunduk patuh kepada Allah, dan ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang diciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, perintah Allah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya saya ciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah padaku. Karenanya aktivitas kita harus niatil ibadah. Semua aktivitas kita harus kita niati ibadah, itulah yang terbaik. Apapun bernilai ibadah. Dan ibadah bukan hanya mahdhah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, mereka yang saat ini sedang berumrah dan lain sebagainya, tapi juga ada ibadah ghairul mahdhah. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu di situ letaknya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Selamat yang ada aktivitas rutin malam Jumat dan hari Jumat, yang terbanyak amaliyah pembacaan Yasin, zikir, ratib dan lain sebagainya, termasuk amalan pembacaan sholawat, mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun khutbah penting saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua tentunya adalah ittaqullah. Peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah itu penting. Karena di dalam Al-Qur'an Al-Hasyr surat 59 ayat 18, kata-kata ittaqullah diulang 2 kali. Begitu pentingnya itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya Al-Hasyr kalau kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman. Jadi yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ittaqullah, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah diri kita masing-masing itu melihat apa yang sudah terjadi masa lalu. Karenanya evaluasi atau muhasabah, introspeksi diri di akhir tahun yang hari ini Jumat tanggal 27 Desember ini sebagai momen yang sangat tepat. Bukan berarti momen lain kita nggak boleh muhasabah. Setiap hari harusnya kita muhasabah, menilai diri, mengevaluasi diri. Ada juga yang mingguan, mengevaluasi bulanan, triwulan dan lain sebagainya. Ibarat laporan kinerja, semua bisa bertahap. Karenanya saudara mengevaluasi ini, terutama di minggu terakhir pada tahun 2024, kita harus bersyukur pada Allah. Sejauh mana rasa syukur kita? Syukur kita wujudkan dengan pelaksanaan ibadah. Syukur dengan kita wujudkan dengan kita sering bersedekah. Syukur kita wujudkan dengan cara melaksanakan sholat berjamaah. Yang ini nanti bisa kita evaluasi, dan mengevaluasinya Allah dan kita. Diri kita pun sanggup. Apa yang sudah kita lakukan yang kemarin, tentunya 11 bulan yang lalu, bagaimana menyongsong tahun 2025. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ayat ini jelas,
wattaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ditambah lagi wattaqullah. Maka korelasinya adalah mengevaluasi ini sejauh mana pelaksanaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu li awamirillah, menjalankan perintah Allah. Sudah apa yang sudah kita lakukan? Andai kata kita sudah punya uang banyak kemudian belum umroh, belum haji, itu boleh dievaluasi. Bukan apa-apa, banyak sekali di akhir tahun ini kejadian-kejadian. Mereka yang ziarah, yang safari, yang keluar kota, naik bis, terjadi kecelakaan. Dan bukan apa-apa juga, mereka juga di luar juga yang namanya musibah. Kemudian ajal, saudara. Kalau udah datang, gak bisa ditawar lagi itu ajal. Kita minta sama malaikat Israel, tolong akhirkan ajal saya, gak bisa. Kita ajalum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghfimun. Begitu. Belum itu terjadi musibah yang lainnya. Karenanya pelaksanaannya kalau kita evaluasi mulai dari syahadat, sejauh mana syahadat kita, sholat kita. Sholat jadi kalau kita kaji, bagaimana mengevaluasi sholat yang lebih khusyuk. Bagaimana ketika takbiratul ihram itu urusan dunia hilang semua. Termasuk hutang-hutang dan pikiran-pikiran yang gak jelas itu hilang semua. Itu kita kata Allahu Akbar. Itu penting, saudara. Itu khusyuk. Betapa sulitnya orang khusyuk. Kalau sholat hanya celutak-celutak itu gampang. Hanya rukuk sujud aja, tapi pikirannya berayang kemana-mana, itu yang jadi masalah. Karena itu perlu dievaluasi. Belum lagi sholat selalu sendirian, tidak pernah jamaah. Ya setidaknya kalau absen gak berjamaah, jangan semua sholat. Utamakan kita sholat berjamaah, karena pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Belum ketika di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding sholat di negara yang lain, di masjid lain. Belum juga ketika kita di Madinah 1000 kali lipat ketimbang sholatnya. Karenanya bainal umrah wal umrah kafaratul lima bainahuma. Antara umrah satu dengan umrah lain menjadi kafarah, menjadi penebus dosa kita. Wajar kalau umat Islam yang beruang, yang banyak uang, mereka selalu umrah tiap tahun, bahkan setahun bisa 2-3 kali. Bukan apa-apa, tapi kita juga fastabiqul khairatnya, bermuhasabahnya selain untuk diri, bagaimana untuk keluarga kita, bagaimana untuk masyarakat kita, bagaimana untuk kaum du'afa, bagaimana untuk pengurus masjid, DKM, pembina TPQ, madrasah diniyah, dan juga pondok pesantren. Jikalau kita memiliki harta yang cukup, kita bisa mengumrohkan mereka, menghajikan mereka. Ini alangkah indahnya, saudara. Sehingga di akhir tahun yang luar biasa ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui semua rahasia yang kita kerjakan tahun-tahun lalu, 11 tahun yang lalu itu, 11 bulan yang lalu itu, untuk kita evaluasi sehingga kita lebih meningkat ibadah kita di tahun 2025. Itu yang penting. Bagaimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kita tingkatkan. Bagaimana kita muhasabah juga niat kita. Kalau kita sedekah niatnya apa? Kalau kita ke masjid niatnya apa? Itu niat juga penting. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyah. Amal itu bagaimana tergantung niatnya. Sehingga niat ini luar biasa. Dalam doa-doa kita ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan sampai kita hanya berhenti di level fid dunya hasanah, mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi juga wa fil akhirati hasanah. Kelak di akhirat juga kita hasanah, artinya happy. Dan wakina ada benar, jangan sampai kita disentuh api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara, visi misi umat Islam adalah meningkatkan iman dan takwa kita. Itulah gunanya setiap mimbar Jumat. Kenapa kita wajib sholat Jumat? Supaya meninggalkan pesan-pesan iman dan takwa. Dengan pesan-pesan iman takwa ini meningkatlah ibadah kita. Kalau kita mungkin boleh jadi bakhil setelah mendengarkan pesan iman takwa, kita rajin sedekah. Boleh jadi ketika kota amal dan lain sebagainya, masjid, musola, pembangunan pondok pesantren, kita tidak peduli untuk membantunya. Nah, saat inilah saat untuk berubah. Menjelang 2025 kita harus lebih baik. Muhasabah yang terbaik adalah hasibu anfusakum, kata Ali bin Abi Thalib. Hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab oleh malaikat. Jadi kita bisa merefleksikan diri kita, oh saya sudah sholat, saya sudah jamaah, saya sudah sedekah, saya sudah bayar zakat, saya sudah puasa, saya sudah haji.
Tetapi pertanyaannya itu antara kualitas dan kuantitas. Andai kita sudah haji, sejauh mana haji kita? Apakah haji kita kembali terpenuhi syarat dan rukunnya? Itu juga penting, karena banyak juga umat Islam yang ingin mengulang-ulang hajinya. Sidang Jumat, rahimakumullah, dalam kesempatan mimbar yang sangat singkat ini, saya ingat sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, tapi dia baik amalnya. Panjang tapi amalnya baik. Demikian juga kata Rasul, wasa'an nas, dan seburuk-buruknya manusia adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya tapi wasa'a amaluhu, disayang panjang umurnya tidak dipakai untuk hal-hal yang manfaat, hal-hal yang sifatnya khairat, hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mimbar Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan di akhir tahun ini Allah maafkan dosa-dosa kita, amin. Allah terima taubat kita, Allah terima amalan-amalan kita, Allah berikan kekuatan lahir batin untuk berniat meningkatkan kualitas itu di tahun 2020 lebih baik secara internal kepada anak dan istri keluarga kita, dan juga lingkungan kita, masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam selalu istiqomah dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu.